ojek. Ayo ojek, sebentar ya. Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, terlihat bungkam saat media menyambangi kediamannya di daerah Depok. Kasusnya dengan KD, netizen yang terus-menerus diduga merundung Ayu dan juga putrinya Bilkis memang masih berlanjut panas. Dan di Bojonegoro, Jawa Timur, pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat langsung saat kejadian datangnya ayah dan ibu Ayu ke rumah orang tua KD siang kemarin berlangsung di kantor Polres dengan menghadirkan 2 saksi. Pihak KD rupanya serius untuk melaporkan balik ayah dan ibu Ayu Ting Ting terkait pencemaran nama baik dan juga penghinaan. Ada corona tak? Lapor mana? Ada berapa? Tadi pemeriksaan dari jam 1:30 sampai jam 5:30. Jam 5. Ya dipertanyakan ya seputar masih seputar dengan kedatangan AR maupun UK dan penegasan terkait apa benar AR dan UK itu datang ke Bojonegoro itu marah-marah dan mengumpatkan kata kasar. Gak apa-apa karena itu kan hak beliau ya kan, untuk tidak menyampaikan atau apapun itu kan hak beliau kan gitu. Kami konsen dalam mengawal kasus Pak Madi dan Gus Warling aja kan gitu. Terkait hal ini kami masih fokus dalam proses keterangan saksi-saksi terlebih Mas. Karena penyidik kan akan konsen nanti seperti apa kasus ini kan gitu. Kasus ini kami serahkan kepada kepolisian kan gitu. Dan kami percayakan kepada kepolisian untuk memproses kasus ini. Terkait pemeriksaan saksi-saksi di Bojonegoro siang kemarin dalam kasus KD versus orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum, diwakili kuasa hukumnya Minola Sebayang, menyampaikan bahwa pihaknya tidak tahu menau adanya kelanjutan proses pelaporan yang dilakukan keluarga KD kepada orang tua Ayu. Namun, jika ada pemanggilan terhadap Ayu Ting Ting atau kedua orang tuanya ke Bojonegoro, Minola menyebut pihaknya siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Terkait dengan masalah adanya pemeriksaan di Bojonegoro itu kami tidak dapat kabar ya kan. Kami juga baru tahu dari teman-teman media ya. Jadi kami tidak tahu menau kalau memang misalnya ada pemeriksaan saksi terkait dengan upaya hukum yang sedang mereka lakukan di Polres Bojonegoro. Jadi selama ada panggilan, ya ada permintaan dari pihak penyidik, kami akan menghormati itu. Ya, jadi artinya kami akan hadir, ya Bapak dan Ibunya Ayu akan hadir untuk memenuhi panggilan. Ya, kalau memang nanti misalnya di sana pihak penyidik melakukan yang namanya mediasi, ya kita lihat mediasinya seperti apa. Karena kan kita juga harus bahas kan, seperti yang tadi saya katakan tadi itu, pasti ada sebab akibat ya. Setiap hubungan hukum itu kan pasti ada sebab dan akibat ya. Kenapa orang tuanya Ayu bersikap seperti itu kan pasti ada penyebabnya. Responnya ya sampai hari ini belum ada reaksi yang khusus ya. Tapi seperti yang saya katakan ya, kita harus memaklumi ya, artinya orang tua yang anaknya dibully bukan hanya anaknya, cucunya ya, bahkan dia juga menjadi olok-olokan ya secara konsisten ya dan terus menerus. Itu wajar kan kalau misalnya kemudian dia melampiaskan artinya itu apa yang ada dalam hatinya selama ini, selama bertahun-tahun yang nggak terlampiaskan secara spontan. Jadi kalau misalnya pengancaman, apa yang bisa dilakukan oleh pihak orang tuanya Ayu? Ya misalnya kata-kata misalnya saya tahan misalnya. Emangnya ayahnya Ayu itu petugas kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menahan. Kita pakai logika saja ya. Saya kira kalau misalnya ada orang yang sekarang datang ke rumah kita gitu misalnya kemudian mengatakan jangan main-main, nanti saya tahan kamu. Sementara dia sendiri bukan petugas, dia sendiri bukan aparat, apakah kita perlu merespon, apakah kita perlu khawatir untuk omongan yang seperti itu? Kalau kita menyatakan itu suatu ancaman yang membuat kita stres dan trauma, kalau menurut pandangan saya ya secara subjektivitas itu kan terlalu berlebihan.
Kedatangan ayah Rozak dan Umi Kalsum ke Bojonegoro pada tanggal 29 Juli 2021 tak disangka berbuntut panjang. Dugaan tindakan penghinaan terhadap Ayu Ting Ting dan putrinya Bilqis Sumairah yang dilakukan oleh KD memang betul-betul mengusik kehidupan pribadi keluarga Ayu. Tak heran kalau Ayu dan keluarga terlihat geram pada pelaku hingga jauh-jauh datang dari Depok ke kediaman KD di Bojonegoro yang saat itu tidak bisa ditemui karena tengah bekerja di Singapura. Kasus pun berlanjut ke jalur hukum dengan dilayangkannya laporan Ayu Ting Ting kepada KD ke Polda Metro Jaya. Jadi maafin, tapi tetap jalur hukum. Karena kita kan udah masuk laporan. Ayo lanjut, kali yang ini ayo lanjut. Karena emang ngeliat orangnya mah gregetan gitu ya, dengar suaranya dia juga. Karena dia beraninya kan berkol-kol itu karena ada di luar negeri ya. Walaupun di luar negeri, di ujung dunia pun kita akan cari. Jangan main-main sama saya ya. Hukum Tunggu tetap aja, berjalan. daripada Tunggu. dikumpulin kalian semua. Kamu jangan suka macem-macem ya sama anak Soalnya anak saya. saya Justru ini yang saya lakuin buat masa depannya Bilqis ke depannya gitu. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan Tidak gampang, iya, nggak bisa dihapus. Sah-sah saja sebagai warga negara beliau membela hak-haknya beliau kan gitu. Tapi nanti penyidik yang akan membuktikan kan gitu dari keterangan-keterangan saksi nanti, dan kemungkinan juga akan dimintai keterangan siapa yang merekam sampai sampai video dan itu muncul ke media. Saat Ayu Ting Ting mengetahui kalau orang tuanya dilaporkan balik ke Polres Bojonegoro, Ayu Ting Ting mengaku tidak mempermasalahkan pengaduan tersebut. Pun, dengan permohonan maaf KD yang pernah disampaikan, Ayu Ting Ting berjanji akan memaafkan, namun akan tetap meneruskan proses hukum yang tengah berjalan. Tidak adakah kata damai di antara dua pihak, Ayu Ting Ting dan KD beserta keluarga masing-masing? Bagaimana dengan proses mediasi yang mungkin saja terjadi lewat persidangan nanti? Kalau maaf mah gampang ya, semua juga pasti kalau orang minta maaf ya kita maafin, masa enggak. Cuma kan kita harus tetap ikutin proses yang ada. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Ya namanya kehidupan artis kan wajar, banyak yang suka, ada juga yang enggak gitu. Tapi ini sudah keterlaluan gitu, karena bukan saya yang dihina, tapi anak saya Bilqis gitu. Wah, kata-katanya juga udah macam-macam gitu. Jadi saya juga harus bertindak. Kami ya sesuai keinginan klien kami, ya kan, harapan klien kami, ini berjalan dulu lah, proses hukum diikuti dulu. Masalah perdamaian kita bicarakan setelah proses hukum ini berjalan seperti apa kan gitu. Biarkan kepolisian yang melakukan hal tersebut. Apakah akan dimediasi atau seperti apa?